Hello everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas dari exchange Wobi yang sekarang ini terdampak pudor-pudor di mana-mana. Jadi kejadian seperti ini tuh sebetulnya tidak terlalu asing juga gitu ya, karena sebelumnya itu pernah terjadi juga di exchange Binance dan juga Crypto.com setelah terjadi keruntuhannya dari bursa FTX. Dan sekarang pudor itu menimpa kepada bursa Huobi. Buat teman-teman semua para user Huobi nih, ini bisa dijadikan sebagai pantauan nanti ke depannya ya buat kalian untuk berjaga-jaga. Karena sekarang beritanya itu sedang memanas sekali terkait exchange Huobi yang sekarang ini terdampak oleh pudor-pudor dan juga berita-berita negatif yang menimpa dari exchange Huobi. Nah, tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk sekarang ini gue buka langsung di exchange Wobi dan gue sendiri gue masih menyimpan aset gue di exchange Wobi dan mungkin gue sekarang masih dalam tahap pantauan ya untuk memantau dari bursa Wobi. Dan buat teman-teman semua tetap Dior ya apabila kalian agak sedikit ingin berantisipasi ya untuk memindahkan aset kalian dari exchange Wobi ke DEX atau ke bursa yang lain, yaitu silakan ya. Untuk gua pribadi ya sampai dengan saat ini gua masih menyimpan aset di exchange Wobi. Jadi masih ada beberapa aset gua yang gua simpan di exchange Wobi ya. Nah, jadi sekarang ini yang bakalan kita bongkar itu terkait apa sih sumber permasalahannya yang sekarang sehingga pudar itu menyerang dari bursa Wobi. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama di sini gue ambil dari postingannya Justin Sun terlebih dahulu ya. Yang awalnya itu dia ini sebagai motivator gitu ya di Exchange Wobi dan sekarang dia sudah menjadi CEO di Exchange Wobi. Dan di sini yang telah dikatakan oleh Justin Sun sendiri, di Wobi Global kami percaya bahwa kunci sukses di dunia cryptocurrency adalah abaikan footer dan terus membangun. Jadi untuk si Justin Sun sendiri ini responnya cepat ya. Dengan adanya beberapa berita negatif yang sekarang menimpa terhadap bursa Wobi, dia langsung cepat gitu ya untuk ambil tindakan dan di sini juga dia langsung mengklarifikasi gitu ya. Sebenarnya sumbernya dari mana dan sekarang tanggapan dari Justin Sun sendiri seperti apa dan ternyata ini responnya cepat juga gitu ya untuk menghindari pudar-pudar yang sekarang ini sedang menyerang terhadap bursa Huobi. Dan di sini untuk di postingan selanjutnya dari Justin Sun sendiri, apa yang kita maksud dengan ini? Pertama, penting untuk menyadari bahwa dunia kripto kadang-kadang bisa bergejolak dan tidak pasti. Akan selalu ada pasang surut dan mudah terjebak dalam ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan yaitu footer yang menyertainya. Betul sekali ya. Secara gitu dengan beberapa kepanikan dari user-user hobi yang saat ini sedang menimpa gitu ya. Salah satunya adalah diselimuti oleh fooder-fooder. Namun dari Justin Sun sendiri sekarang telah merespon secara cepat ya, seperti hal yang telah dilakukan oleh Seng Pengzhou sendiri pas begitu bursa Binance ada gembar-gembor bahwa isu negatif ini sedang menyerang terhadap bursa Binance gitu. Seng Pengzhou sendiri langsung mengklarifikasi dengan cepat gitu ya. Dan sekarang pun dilakukan juga oleh Justin Sun. Dia merespon dengan cepat supaya tidak terjadi kepanikan dari berbagai usernya. Ya, kurang lebih seperti itu dan di sini banyak sekali ya postingan-postingan ataupun updatean dari Justin Sun, kalian bisa baca-baca di sini terkait postingan apa aja sih yang telah diklarifikasi oleh Justin Sun tersebut. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sumber utamanya ya. Kira-kira sumber ini muncul itu dari mana sih sehingga sekarang exchange Huobi ini sedang diserang gitu ya atau beritanya negatif banget nih. Ini jadi pantauan juga buat kita semua para user di exchange Huobi. Nah, jadi di sini diangkat oleh coingate.com ya. Ini ada salah satu media. Jadi token Huobi jatuh setelah laporan konflik internal muncul. Nah, sebetulnya dalam sebuah footer ataupun dalam sebuah berita yang sekarang sedang menyebarkan berita negatif terhadap bursa Huobi, sumber utamanya itu adalah datang dari sumber internal ya, di mana antara Justin Sun dengan beberapa karyawannya. Jadi di sini token Huobi pun itu terdampak juga gitu ya. Itu telah turun karena adanya sebuah konflik, adanya sebuah laporan gitu ya, dan itu laporan terhadap exchange Huobi tersebut dan itu menyebar di Cina ya dan muncul juga dari berbagai media sosialnya di negara Cina. Jadi ya mungkin di sini ya tidak menutup kemungkinan dengan adanya berita-berita negatif di media sosial di negara Cina, ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa para karyawan yang bekerja di exchange Huobi itu rata-rata orang Cina. Mungkin seperti itu ya, walaupun gua tidak tahu kira-kira karyawannya dari negara mana saja nih yang sedang bekerja terhadap bursa Huobi. Nah, jadi di sini
Untuk lebih pastinya bahwa jadi perselisihan internal ini dilaporkan di Huobi Global, jadi adanya sebuah gembar-gembor desas-desus bahwa karyawannya itu yang bekerja di exchange Huobi itu kedepannya akan dibayar atau akan digaji itu menggunakan USDT Tether ataupun USDC gitu. Jadi akan dirubah nih sistematisnya secara penggajian untuk beberapa karyawan yang telah bekerja di bursa Huobi itu tidak akan digaji menggunakan fiat money, tetapi akan digaji menggunakan USDT Tether ataupun ya intinya stable coin di cryptocurrency lah ya. Dan ternyata beberapa karyawan itu tidak ingin gitu ya, tidak mau untuk digaji menggunakan cryptocurrency. Namun Justin Sun sendiri telah menekankan bahwa karyawannya itu akan digaji menggunakan cryptocurrency, salah satunya adalah stablecoin USDT Tether dan juga USDC. Dan awal pekan ini dilaporkan bahwa Huobi Global meminta karyawannya untuk mengambil gaji dalam stablecoin alih-alih mata uang fiat ya. Jadi udah jelas banget nih di dalam sebuah laporan yang telah diangkat oleh media coingap.com. Jadi memang dari Justin Sun sendiri akan menggaji karyawannya itu menggunakan stablecoin cryptocurrency ya. Jadi karyawannya itu tidak akan digaji menggunakan fiat money. Namun ternyata di situ beberapa karyawan tidak mau gitu ya digaji menggunakan stablecoin cryptocurrency, akhirnya memberontak gitu ya atau melawan lah terhadap Justin Sun sendiri. Dan dampaknya seperti apa? Ini dampaknya terhadap token Huobi-nya langsung gitu. Dan sekarang telah turun kisaran 9%, bahkan dalam 30 hari terakhir Huobi token itu telah mengalami anjlok kisaran 30%. Dan bahkan untuk rumornya saat ini Justin Sun sendiri telah meng-cut atau mem-PHK 20% karyawannya yang telah bekerja di exchange Huobi. Ya, jadi Justin Sun mengumumkan PHK 20%. Jadi sekarang itu Justin Sun telah memecat 20% karyawannya yang mungkin agak sedikit terlalu vokal gitu ya ketika peraturan baru yang ditetapkan oleh Justin Sun sendiri, namun ternyata karyawannya ini tidak terlalu menuruti apa yang telah diminta oleh Justin Sun sebagai CEO di Huobi Global ya, mau tidak mau ya mungkin Justin Sun ini mem-PHK 20% karyawannya yang sedang bekerja di bursa Huobi. Dan bahkan ini pun laporannya langsung diangkat oleh Reuters ya bahwa Huobi akan memberitahukan 20% staffnya gitu. Jadi memang berita ini sekarang sedang menyerang terhadap bursa Huobi. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan adanya sebuah berita negatif yang sekarang itu sedang menyerang terhadap bursa Huobi? Dan ini pun langsung diangkat juga oleh Nansen ya, nanti kita bahas juga nih terkait Nansen. Ada juga dari reserve-nya bursa Huobi, ini bisa dijadikan pantauan untuk kita semua supaya kita bisa mengetahui nih kira-kira Huobi ini masih sehat atau enggak nih exchange-nya. Lalu dana cadangannya ini masih banyak atau tidak nih ya, supaya kita bisa mempertimbangkan ke depannya kita akan tetap menggunakan exchange Huobi, akan tetap bertahan menggunakan exchange Huobi, atau kita akan tinggalkan exchange Huobi. Nah, jadi di sini pun datang dari Nansen ya, akun Twitter Nansen ini sudah terverifikasi ya. Mungkin buat teman-teman semua udah tahu lah ya Nansen itu siapa. Jadi di sini dalam 24 jam terakhir, Huobi telah melihat peningkatan arus keluar bersih yang signifikan. Kisaran 60,9 juta US dollar dari 94,2 juta US dollar. Arus keluar bersih dalam seminggu terakhir terjadi hanya dalam 1 hari terakhir. Berisi aliran Ethereum, Avalanche, rantai BNB, Phantom, dan juga Polygon Matic. Nah, jadi di sini ada sebuah picture-nya juga yang telah disertakan dengan adanya sebuah berita negatif yang sekarang ini menyebar tentang exchange Huobi. Ternyata di sini ada arus keluar yang sangat signifikan sekali ya. Di sini ada multi chain token from value ya. Jadi di sini kalian bisa melihat ini ada net flow-nya. Jadi untuk net flow ini adalah arus keluar gitu ya, arus keluar, dan di sini ada inflow. Jadi inflow selama 24 jam terakhir artinya arus masuk ya, hanya kisaran 26,6 juta US dollar saja. Namun untuk outflow-nya kisaran 87,5 juta. Ini dalam 24 jam terakhir ya. Jadi hanya dalam kurun waktu 1 hari terakhir, ternyata arus keluar dari bursa Huobi itu sangat banyak sekali, kisaran 87,5 juta US dollar. Namun dipotong dengan arus masuk kisaran 26, jadi arus bersih yang telah keluar dari bursa Huobi selama 24 jam terakhir kisaran 60,9 juta US dollar ya. Di sini ada net flow-nya, kalian bisa melihat net flow 24 jam terakhir. Dan dalam kurun waktu 1 minggunya kisaran 94,1 juta US dollar. Ini arus bersih yang keluar ya. Dimana untuk inflow-nya hanya kisaran 245,3 juta US dollar dan untuk outflow-nya ataupun arus keluar kisaran 339,5 juta US dollar. Jadi memang sangat banyak sekali nih ya orang-orang yang telah meninggalkan dari bursa Huobi karena adanya rasa kepanikan gitu ya, takut terjadi apa-apa, takut terjadi sesuatu yang menyimpang terhadap bursa Huobi. Dan untuk yang selanjutnya di sini datang dari Martin Lee Nansen ya. Di sini dia telah memberitakan juga bahwa katanya ini ada sebuah indikasi bahwa Justin Sun telah me-withdraw gitu ya dari beberapa asetnya. Oke, jadi di sini kita translatekan. Justin Sun menarik sekitar 100 juta US dollar dalam bentuk install dari Binance dan menyimpannya ke Huobi. 50 juta US dollar dalam USDC dan juga USDT.
mungkin untuk membantu meningkatkan penarikan atau mempertahankan tingkat kepercayaan dalam pertukaran. Nah, namun menurut gua ya, untuk informasi yang telah diambil dari Martin Lee Nansen, ini adalah salah satu informasi positif gitu. Jadi karena di sini untuk Justin Sun melakukan sesuatu, dia melakukan penarikan dari bursa Binance dikirimkan ke exchange Huobi demi mengurangi rasa ketakutan ataupun kepanikan dari berbagai usernya ya. Karena di sini yang telah dikatakan itu mungkin untuk membantu peningkatan penarikan ya dan juga mempertahankan tingkat kepercayaan dalam pertukaran. Jadi dengan aset yang telah dimiliki Justin Sun di bursa Binance itu ditarik lalu dialihkan ke bursa Huobi gitu. Karena di sini untuk meminimalisir dari rasa kepanikan dari user-user Huobi ya. Dan di sini juga telah terlihat, telah terdeteksi ya, ada kisaran beberapa lah. Jadi ada kisaran USDC sekitar 50 jutaan. Lalu ada USDT juga kisaran 50 jutaan ya. Ini deposit volumenya ya, ini withdrawal. Jadi udah terlihat sekali dari Binance ke Huobi gitu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu informasi positif juga karena respon yang cepat yang telah dilakukan oleh CEO bursa Huobi yaitu Justin Sun. Dan di sini ada juga yang telah berkomentar, bukankah ini berarti bahwa dana Huobi Global dan Justin Sun Tron dana adalah sama? Kecuali dia memindahkan uang ke sana untuk meyakinkan pengguna. Tetapi jika dia memindahkan dana untuk membantu likuiditas, maka itu sangat besar. Jadi maksudnya dengan Justin Sun melakukan transfer dana dari bursa Binance ke exchange Huobi itu adalah salah satu hal yang baik gitu ya. Itulah yang direspon oleh akun Twitter Arctic Legend. Jadi memang ini hal yang bagus juga gitu, hal yang baik demi meminimalisir adanya sebuah kepanikan dari berbagai user-user di exchange Huobi. Dan di sini juga tanggapan dari Martin Lee sendiri ya, itu tentu saja gitu. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti untuk apa transfer itu, jadi buang saja semua kemungkinan. Bisa juga tidak ada apa-apanya. Nah, jadi benar sekali ya. Intinya di sini kita pertimbangkan masing-masing gitu ya, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu dengan adanya beberapa informasi negatif yang sekarang sedang menyerang bursa Huobi. Dan menurut dari Martin Lee sendiri, itu tidak ada cara gitu ya untuk mengetahui dengan pasti. Jadi memang benar sekali kita tidak tahu nih secara pastinya itu seperti apa. Apa yang telah dilakukan oleh Justin Sun sendiri memindahkan aset dari Binance ke Huobi gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Intinya di sini kita tidak bisa mengetahui secara pasti, namun yang telah dikatakan oleh beberapa komentarnya gitu yang telah dilontarkan itu menurut gua responnya baik semua gitu ya, walaupun memang berita sekarang ini negatif terhadap bursa Huobi. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dana reserve-nya bursa Huobi nih ya. Ini bisa dijadikan sebagai acuan ataupun patokan buat kita semua memantau dari bursa Huobi. Kira-kira masih sehat atau tidak ya? Nah, jadi sekarang gua masuk ke Nansen Portfolio ya. Jadi di sini nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi buat kalian juga bisa memantau-mantau ya untuk dari bursa Huobi gitu. Risetnya ini kira-kira dia tetap bertahan, tetap sama atau malah cenderung turun ya. Ini bisa dijadikan sebagai patokan buat kita semua nih para user Huobi. Kira-kira kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pantauan buat kita semua. Oke, jadi di sini untuk layak bersihnya, jadi dengan riset yang telah disimpan di bursa Huobi tersebut ya kisaran sekitar 2,8 miliar US dollar. Jadi masih cenderung tinggi gitu ya untuk reserve ataupun dana cadangan yang dimiliki oleh bursa Huobi. Jadi gua rasa masih aman lah ya untuk Huobi sampai dengan saat ini. Tetapi ya kita tidak tahu apakah besok nanti akan berbeda, akan berubah atau mungkin di hari Seninnya akan berubah ya kita nggak tahu. Intinya buat teman-teman semua tetap pantau reserve-nya dari bursa Huobi. Dan di sini pun ada total aset ya ini udah jelas banget sekitar 2,8 miliar US dollar dan di sini juga ada beberapa koin-koin ataupun token yang telah dimiliki dari bursa Huobi. Nah, di sini ada lokasi token. Yang pertama itu ada Huobi token, USDT, Tron, Bitcoin, Ethereum, dan beberapa yang lainnya. Dan ketika kita scroll ke bawah ini banyak sekali ya untuk koin-koin yang telah dimiliki ataupun reserve-nya dari bursa Huobi. Jadi buat teman-teman semua bisa dipantau-pantau nih ya. Yang pertama itu yang harus kalian pantau adalah dari Bitcoin. Nah, ini ada beberapa koin-koin ya yang telah dimiliki oleh bursa Huobi. Jadi buat kalian ya intinya kalian bisa pantau-pantau di sini lah ya untuk kalian bisa mempertimbangkan kira-kira kalian itu masih akan tetap menggunakan bursa Huobi atau kalian ingin meninggalkannya dengan adanya beberapa informasi negatif yang sekarang ini menimpa terhadap bursa Huobi. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki pendapat pribadi ataupun pertanyaan terkait bursa Huobi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.